Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kami dari kelas KCBA kelompok 4 dengan beranggotakan 4 anggota dengan case business scenario investigation, terdata case yang dimana ininya the credit grade breach. Langsung aja, ini setelah kita memahami videonya, terdapat 2 masalah yang terjadi, yaitu adanya kartu kredit pelanggan mendapat pemberian biaya yang keliru dan juga adanya peretasan akun kartu kredit TNS. Nah, untuk penjelasannya sebelum kita mengetahui masalah ini, penjelasan awalnya itu ceritanya yaitu di mana John Howard sebagai CEO dari Bruce Group Bank mendapatkan masalah, yaitu banyaknya pelanggan yang melakukan protes atau komplain melalui customer call center perihal klaim bahwa kartu kredit mereka mendapatkan pemberian biaya yang keliru oleh Grassroots Bank. Untuk sebuah perusahaan retailer regional yang ini Tailors and Department Store atau bisa dikatakan TNS, saat John menyatakan masalah tersebut kepada CEO Taylor Swift, yaitu bernama Leslie Offworth, dan John menyimpulkan bahwa telah terjadi pencurian informasi kartu kredit pelanggan TNS. Tapi Leslie memiliki persepsi berbeda, yaitu bahwa TNS telah melakukan audit keamanan penuh beberapa bulan yang lalu. Hanya Leslie memanggil sebuah orang yang ahli, yaitu Chief Security Officer TNS, yaitu Bob Schultz. Leslie lalu menjelaskan bahwa telah terjadi peretasan akun kredit pelanggan TNS dan meminta Bob untuk memperkerjakan orang-orang yang bagus dalam menyelidiki kebocoran tersebut. Lalu Bob memanggil tim BSI. Nah, tim BSI yang dipanggil itu ada 2, yaitu Lola dan yang bernama Lola dan Fraser. Nah, dia itu mendapat penjelasan dari Bob bahwa sistemnya telah diretas karena banyak pelanggan yang komplain ke bank serta TNS. 3 hari setelah laporan biaya bulanan dikeluarkan, Lola bertanya bagaimana proses keamanan dari TNS. Lalu Bob menjelaskan bahwa aliran data dalam TNS sudah mematuhi PCI-DSS atau bisa dikatakan Payment Card Industry Data Security Standard. Nah, itu merupakan standar keamanan informasi untuk organisasi perusahaan yang menangani kartu kredit bermerek. Lalu, payment dikelola dengan tahap sebagai berikut, yang dijelaskan ke sistem arsitekturnya. Lanjut ke bawah. Nah, ini sistem arsitekturnya tadi gambar, dijelaskan bahwa eksponensinya yaitu yang pertama mengumpulkan informasi pelanggan beserta kartu kredit dari toko tanggap yang terjadi proses pembayaran atau bisa dikatakan point of sales. Lalu kemudian di step 2, lalu data yang didapat berpindah ke sistem operasional yang berupa data center yang terdapat di 3 wilayah, yaitu Las Vegas, St. Louis, dan Philadelphia. Lalu kemudian di step 3 menuju ke sebuah data warehouse terintegrasi, dan terakhir dijadikanlah backup. Lanjut. Kemudian ini adalah data flow dari TNS. Nah, penjelasannya adalah dari 4 tahap yang sebelumnya, kemungkinan paling besar dapat terjadi kebocoran dari luar adalah pada tahap kedua, yaitu di data center. Nah, walaupun begitu, semua dari tahap-tahap tersebut sudah dipagari oleh firewall dan dilengkapi sistem deteksi intrusi. Nah, pada tahap pertama di sini, yaitu toko, tepatnya offline, transaksi itu disimpan di server sampai dapat diunggah ke data center. Dan sistem ini juga sudah dibuktikan aman. Lalu yang kedua, sama-sama di tahap 1, tapi ini online, lewat web, penjualan lewat pelaporan lewat web, data dapat diakses dari luar jaringan TNS yang aman, jadi selalu ada bagian yang paling lemah. Nah, di sini pada aspek internalnya, informasi kartu kredit di dalam data warehouse TNS, yaitu pada tahap ketiga, sudah dilindungi oleh Protegrity DPS atau Protegrity Data Protection Platform. Ya, selanjutnya.
Selanjutnya data arsitektur dari Taylor and Swift. Pada aspek internal ini TNS memiliki banyak pengguna. Untuk front end yang pertama, kan ini tadi tim BSI itu menyelidiki bagian front end dan back end. Untuk front end ini, hasilnya arsitektur sistem sudah termasuk aman untuk sebuah bisnis retailer dan juga PCI audit yang sudah sesuai standar. Lalu pada web, tahap ke-1, tidak ada intrusi eksternal yang terdeteksi. Pada backup di point of sale maupun web juga tidak ada isu yang ditemukan. Lalu untuk di back end, tidak ditemukan intrusi pada 3 regional data centers. Juga tidak ada serangan intranet dan juga tidak ada masalah pada data warehouse dan backup Taylor and Swift. Next. Lalu ada sistem log, di mana di sini kondisinya itu tim BSI itu sudah melakukan investigasi dan analis, menyelidiki lah, bisa dikatakan menyelidiki, di mana di kondisinya itu telah menemukan aktivitas yang mencurigakan, di mana di data center Las Vegas tepatnya 3 minggu yang lalu, bisa dikatakan estimasi waktu 3 minggu yang lalu, log tersebut mencatat bahwa adanya database administrasi melakukan 500 transaksi. Nah, lalu di gambar yang tadi sebelumnya, tim BSI sudah menemukan query tersebut di file log dan mencoba menjalankan kembali. Dan hasilnya 500 data pelanggan yang semuanya berhubungan dengan semua komplain tentang pemberian biaya yang keliru yang sebelumnya diterima pada bank dan call center, semua datanya cocok. Dan berdasarkan data yang tercatat di log, pelakunya adalah bernama John Nagel, seorang database administrator dari perusahaan TNS. Dan karena seseorang bisa membaca data kredensial Joe dan dibantu oleh keamanan gedung, maka tim BSI menemukan Joe meninggalkan gedung sesaat setelah dia menjalankan query-nya. Pagi ini, kondisinya di dalam masalah ini bertepatan pada suatu pagi hari, TNS menyita komputer Joe dan menemukan bahwa Joe telah menjual 500 data curiannya di pasar gelap, dan para pencuri orang-orang tersebut membelinya. Nah, data pelanggan yang dicuri dari Joe mengira mereka tidak akan ketahuan jika hanya melakukan transaksi bernilai dari $100. Next. Nah, kemudian ini adalah kesimpulan yang kami dapatkan. Kemudian akhirnya Bob menyarankan beberapa perbaikan dengan melakukan instalasi Protectity pada database Oracle dan memanggil kembali auditor untuk melakukan lagi audit PCI secara penuh. Masalah selesai di situ. Kemudian Leslie akan menjadwalkan pertemuan dengan Grassroots Bank untuk membahas hasilnya sore ini. TNS berterima kasih kepada tim BSI karena sudah membantu menyelesaikan kasus ini dengan cepat. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai istilah-istilah ataupun keyword yang ada di video yang telah kami tonton. Untuk pertama itu ada SQL injection, di mana SQL injection merupakan sebuah aksi hacking yang dilakukan di sebuah aplikasi klien dengan cara memodifikasi perintah SQL, storage aplikasi klien. SQL injection ini disebut juga sebagai teknik mengeksploitasi web aplikasi yang di dalamnya menggunakan database yang berfungsi untuk penyimpanan data. Selanjutnya adalah PCI DSS atau Payment Card Industry Data Security Standard, yang merupakan sebuah keamanan transaksi keuangan dari data klien yang memegang sebuah kartu debit, kredit, maupun e-money. Selanjutnya adalah Point of Sale atau POS, yang merupakan sistem yang mendukung sebuah transaksi penjualan, seperti pada supermarket dan kafe contohnya. Fungsi dari POS ini adalah untuk memudahkan kegiatan input data yang nantinya akan didata seperti stok barang, mengetahui profit, hingga seperti laporan penjualan. Selanjutnya adalah cross-site scripting,
yang merupakan serangan injeksi kode pada sisi klien dengan menggunakan sarana halaman website atau web aplikasi. Hacking akan mengeksekusi skrip berbahaya di browser korban dengan cara memastikan kode berbahaya tersebut masuk ke dalam web atau aplikasinya. Selanjutnya ialah Data Protection Platform yang merupakan perangkat lunak, keamanan, dan perusahaan untuk enkripsi yang merupakan sentrik dan tokenisasi untuk melindungi data sensitif selagi memelihara kegunaannya, dan perlindungan itu juga mencakup sistem backup. Selanjutnya adalah Chief Security Officer yang merupakan sebuah eksekutif perusahaan yang bertanggung jawab atas keamanan personal, aset fisik, maupun informasi baik berupa bentuk fisik maupun berbentuk digital. Selanjutnya adalah Data Center yang merupakan fasilitas fisik yang digunakan organisasi untuk menampung aplikasi dan juga data penting mereka. Selanjutnya ialah Integrated Data Warehouse, yang merupakan data warehouse yang sudah berada pada tahap di mana data tersebut sudah diperbarui secara terus-menerus pada saat sistem operasional melakukan transaksi. Selanjutnya ialah Enterprise Data Warehouse, yang merupakan database perusahaan terpadu yang menyimpan semua informasi bisnis organisasi dan membuatnya dapat diakses oleh semua pihak. Selanjutnya adalah IDS atau Intrusion Detection System, yang merupakan jenis perangkat lunak keamanan yang dirancang secara otomatis untuk memperingatkan administrator apabila ada seseorang atau sesuatu mencoba untuk mengganggu sistem informasi melalui aktivitas berbahaya. Selanjutnya adalah Web Server, yang merupakan situs web yang dibuat oleh program komputer dan mendistribusikan halaman web seperti yang diminta. Tujuannya ini adalah untuk menyimpan, memproses, dan mengirimkan halaman web kepada pengguna. Selanjutnya adalah Qualified Security Assessor atau QSA, yang merupakan organisasi keamanan independen yang telah memenuhi syarat oleh Dewan Standar Keamanan PCI untuk memvalidasi kepaduan entitas terhadap PCI-DSS. Selanjutnya adalah Operational Data Stores atau ODS, yang merupakan database pusat yang menyediakan snapshot dari data terbaru yang didapat oleh beberapa sistem transaksional untuk pelaporan operasional. Hal ini memungkinkan organisasi untuk menggabungkan data dalam format aslinya dari berbagai sumber ke dalam satu tujuan agar tersedia untuk pelaporan bisnis. Selanjutnya adalah Front-End System, yang merupakan bagian dari sistem informasi yang langsung dapat diakses atau dapat berinteraksi langsung dengan pengguna. Selanjutnya ada Back-End System, yang merupakan sistem yang mendukung aplikasi back office, di mana digunakan sebagai bagian dari manajemen perusahaan dan bekerja untuk mengumpulkan masukan dan membuat sebuah keluaran yang responsif. Selanjutnya sistem arsitektur, yang merupakan model konseptual yang mendefinisikan struktur, perilaku, dan lebih banyak mengenai pandangan sistem. Dan yang terakhir adalah security audit, yang merupakan evaluasi sistematis terhadap keamanan sistem dengan mengukur seberapa baik sistem tersebut berjalan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Sekian penjelasan kelompok kami mengenai video yang telah kami tonton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.